Itu dimana nanti kalian bisa juga mendapatkan banyak sekali tayangan-tayangan menarik. Kalian juga bisa nonton live streamingnya. Kenapa? Karena untuk sekarang Piala Presiden Esports 2022 pun sudah live stream di sana. Jadi bergabunglah dengan warga-warga TikTok lainnya. Jadi buat kalian semua langsung kita viralkan Araki Hoshi menggunakan Leslie pertama kalinya di Mobile Legends Close Qualifier Piala Presiden Esports 2022. Esports untuk negeri. Esports untuk negeri. Esports untuk negeri. Jaya, jaya, jaya. Semangat pagi. Esports untuk negeri. Gitu tuh, semangat. Semangat ya, mah. Ya, lihat. Buset. Tapi ini udah bakal di counter sama Masya. Walaupun Masyanya ini nggak bawa beruang, tapi ini Masya yang cukup berbahaya. Kenapa? Nanti di mid to the late game dia akan sangat bisa melakukan instant burst damage terhadap seorang Leslie. Dan the last picknya untuk seorang Albert, harusnya kalau menurut aku pribadi ini Albert yang nge-pick jungler mereka. Kalau menurut gue pribadi enaknya apa? Ambil Link. Link. Mainin aja rotasinya. Jadi mau di-attack semua ini ya? Mainin aja rotasinya, mainin aja split pushnya, mainin backline-nya. Depannya ini nanti di mid to late game biarkan Leslie yang bertugas. Tapi bawalah game ini sampai aduh ini Minoto lagi OP-OP-nya keluar. Ini udah yang rage kan? Udah yang ini belum ya? Itu dia. So yaudah ya. Langsung aja kita menuju ke dalam main game. Ini dia Pak Pulung. Ada bintang kejora. Yo ay. Dan di God Lane ada Leslie. Iya. Wah, lanjut lagi. Ngeri kepleset saya ya. Sapleset. Dan ini dia Skylar dan Albert dengan cowoknya Pung. Offlanernya akan dipakai terhadap seorang R7. Dan di sisi sebaliknya Clay akan menggunakan Selena. Wah ini Deden from Bogor, Selenanya udah lama loh nggak main. Formasi apa lagi? Ini formasi yang Deden pas masih zaman main Lele. Tapi lihat Lelenya short point. Mundur ke arah belakang, R7 akan mencoba untuk mendominasi backline dan bahkan Albert tetap menjadi satu buah hero yang akan diandalkan untuk Retribution. Asik nih, gak sabar ya. Udah lama kita gak ngeliat minuman Fury ya. Ada banteng yang benar-benar mengamuk nih, Pak. Benar-benar mengamuk di area lane of down itu sendiri. Tapi Rasicena dengan para misi yang dia milikin sudah mulai memberikan sebuah invasi ke area mid yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Tapi di atas pertempuran antara Iritel dan juga Leslie dibantu sepertinya oleh Selena Barat. Kalau dari minimap kita lihat sudah mulai mendekat pula ke area tersebut. Tapi untuk kali ini Barat dengan pasif Guide 25 sudah dia milikin badannya besar. Badannya besar. Iyo ay. Tangannya kecil. Iyo ay. Kalau mengamuk semua pasti mundur. Banteng Minotaur, banteng Minotaur. Gitu. Oke, kali ini Banteng pun berada di red team pas kali ya memang. Namun dengan adanya pergerakan yang memang dia lakukan berada di area XP. R7 belum bisa bergabung dengan cukup cepat juga karena rekan-rekan, namun di area tengah untuk Rasicena masih berhasil selamat dan juga Turtle Camp presented by Lita sudah terlihat. Aminya sudah mulai bergerak, tetap mempertahankan stacknya di bawah. Pertempuran di antara kedua hero ini belum berakhir. Inilah minusnya mungkin dari seorang R7 gak bisa melakukan cutting, minion dan bahkan first blood preset by PC. Dia mengenai seorang Dede from Bogor. Albert masih mencoba untuk memberikan sedikit distraksi, tapi Finn masih mau lebih. R7 dengan depan, Minon, Fury dan Retributionnya gagal diamankan oleh seorang Albert. Tapi di sisi sebaliknya mereka mendapatkan satu buah turtle dan bahkan double kill for Alter Ego Esports. Yap, ada aksi pemaksaan tadi yang dilakukan oleh Albert ya. Ternyata dia berusaha untuk berjalan kaki walaupun efek dari jet kundonya juga sudah selesai, tidak ada lagi. Dipaksakan ya, Masya di belakang ngegaruk mulu Pak. Lama-kelamaan efek slownya, HP-nya juga belum terlalu tebal di awal-awal seperti ini udah. Mending Pak kalau misal cuma sekarang ngegaruk doang. Di mid to the late game, Leslie-nya satu kali tamparan langsung Pak masuk. Itu juga harus sesuai dengan apa, nanti dia juga harus pintar-pintar untuk timing ya. Karena kalau Leslie Master of Camouflage-nya nyala, dia kan kehilangan target. Ini dia. Head to head presented by Kodasha pada Masya dan juga Minotaur untuk area XP lane-nya. Yes. Jadi bener Pak, ini yang menurut gua harus berhati-hati malah bukan Minotaurnya, malah karena Leslie-nya. Kenapa? Leslie-nya ini benar-benar kalau udah ketampar sama seorang Masya dia akan terlapor ditumbangkan. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Betul. Kita lihat di arah tengah langsung ada Lele, tapi lihat Wells Dragon yang sangat baik dari seorang Albert. Rasicena to survive. Ami dapetin Albert dan bahkan termakan dengan jelas dan Albert harus hilang. Lihat. Barat.
Kali ini berhasil menginjak Minion Fury di arah bottom lane. Tapi darahnya terlalu banyak, R7 gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Walaupun lihat bantengnya sudah sebesar itu. Betul. Mencoba untuk menguasai laningnya. Ya. Tapi nampaknya dari seorang Masters nggak mau itu didapatkan. Tapi lihat Skylar. Banyak yang mungkin mempertanyakan pick terhadap Leslie seperti ini. Tapi ternyata Skylar memberikan bukti kalau misal di gold lane Skylar berhasil mendominasi atas pergerakan dari seorang Raizo. Iya, karena kan Leslie ini sama lah seperti hero lainnya. Berawal dari bukan apa-apa, Pak. Tapi kan ujung-ujungnya menjadi satu poin penting. Iya, tapi beratnya Leslie adalah tidak bisa melakukan clear minion cepat. Itu problematisasinya. Oke, kalau nantinya dia udah memiliki item-itemnya, kita lihat aja seperti apa nanti laning yang dimilikin. Karena untuk Leslie sendiri ya, gue juga udah sekitar hampir 1000 match menggunakan hero ini. Bagus, Pak. Tapi ya, menurut gue pribadi ya, ini Thunder Camp Prison Balita udah dipegang sama seorang Amy. Dan menurut gue pribadi juga, kita harus ngikutin konsep Leslie di dalam Lane of Dawn. Oke. Sebagai laki-laki ya, tembak aja dulu. Tembak aja dulu. Dapat kill belakangan. Oke. Jadi tembak aja dulu, jadiannya mau urusan belakang. Hit and run kemungkinan besar juga bisa dilakukan terhadap hero Leslie itu sendiri dengan memberikan dengan Master of Camouflage-nya. Dia menambahkan lagi 110% damage yang dimiliki ataupun 50% critical yang dia dapatkan. Dia bisa memberikan damage yang cukup besar. Lalu nanti untuk kali ini kita semua lihat terlebih dahulu Finn ya terjebak dari tersebut dan misalnya dikeluarkan Selena yang mau pergi ke arah mana. Oh, Sakura, mohon maaf kenapa Selena ya? Iya, karena Selena-nya biasanya mungkin digunakan Finn tapi kali ini digunakan seorang Clay. Tapi di sisi sebaliknya, para pemain dari tim Arangkyoshi mereka terperangkap di dalam jungle mereka sendiri. Mencoba menuju ke arah seorang Sisena. Albert, damage terlalu besar. Terkena Terrify, ingat. Tidak ada Detona, welcome to my channel. Coba di sisi sebaliknya Minion Fury. Dibalaskan kembali keadaan Descruz after Rasi. Save the day. Dan bahkan Arangkyoshi yang harus mengurungkan diri untuk melakukan extend A-Lesses. Nambah tuh bulu mata gue Oh lihat. salah, extend team fight namanya. Extend team fight dong Pak. Kenapa Ailas di bawah? Masih hanya free banget mendapatkan satu outer turret Iritail di atas kehilangan. Outer turretnya pula kalah dari sisi laning. Karena Leslie sejauh ini masih aman, belum ke pick off pula. Mungkin akan berkali berbeda dengan adanya ultimate snipe yang dia keluarkan. Terlihat pergerakan dari dua hero sekaligus. Ada di dalam satu laning yang sama dan Karang. Mereka untuk mencoba mendapatkan lagi karena outer turretnya. Jadi digas aja dan menghilang sudah outer turret di bagian atas. Alright. Dan ini nih yang harus diperhatikan. Gimana langsung ada konsil telah dikeluarkan. Ada terdengar sedikit suara. Di arah bottom lane akan ada Albert terperangkap. Tapi ternyata satu tempo yang sangat tepat. Berhasil menggocek pergerakan dari seorang Sisena. Di sisi sebaliknya retribusi dari seorang Albert pun tidak berhasil mendapatkan purple bomb-nya. Yap. Walaupun dia tidak depending on purple bomb, tapi ini akan sedikit kesulitan untuk dia sendiri. Tapi lihat Sisena, what are you doing? Dan ini terbuka sangat bebas. Kita udah melihat dari CCTV Prison Balita. Yap. Tadi udah mengeluarkan pula ya Leslar ultimate-nya. Leslie Skylar. Sudah mengeluarkan lagi ke arah ultimate snipe ya. Biasanya kalau dia ralet game Leslar ini lebih keras. Lebih keras. Leslie kelar. Oke kalau begitu Amy tetap maju ke bagian depan. Mempertahankan stacknya agar dia tetap besar dan juga bisa mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh banteng tersebut. Karena kali ini banteng harus mundur terlebih dahulu dengan begitu banyaknya tekanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Inner turret akan segera dihancurkan karena wave minionnya dihilangkan pula. Oke, kita lihat kali ini nampaknya cukup berbahaya. Kita lihat para pemain dari tim Arangkyoshi cukup untuk setup, tapi mereka ingin lebih. Alter Ego Esports, Sisena mencoba menekan R7, belum masuk range-nya dan sebentar lagi R7 akan kamu ke arah depan. Belum, tidak ada damage tambahan. R7 memilih untuk mundur, tapi nampaknya R7 tidak kenal takut. Ini dia, sang banteng akankah mengamuk? Nampaknya tidak, Pak Pulung. Lele is on point. Benar. Tapi nampaknya Masih- berat banget untuk Masih tim kehilangan dari damage yang banyak ya mereka. Gak ada damage Nggak ada, nampaknya, bisa Arangkyoshi itu lebih gak ada damage. Oke. Ini bisa dibilang di awal-awal sangat-sangat sulit sekali untuk Leslar sendiri. Leslie Skylar masih harus mengumpulkan beberapa item untuk bisa memberikan damage yang cukup pula. Cuman dengan waktu yang udah mereka dapatkan akankah sempat? Karena di sisi yang berbeda Oke. untuk Iritail sendiri free banget loh. Oke, Pak Pulung ini lihat udah mulai menghilang
Banteng menghilang bersama dengan Albert dan kawan-kawan. Tapi Rasi Sena terdeteksi. Albert memilih untuk masuk. R7 Banteng ngamuk! Tapi ternyata Banteng ngamuk tidak ada yang kena. Dan bahkan mereka kehilangan seorang Leslie-nya. Recall ke atas, recall seorang Albert dan bahkan dari Vin memilih untuk mundur dan hilang kembali. Banteng ngamuk tidak berpengaruh untuk Alter Ego Esports dan Love Reset by Samsung Galaxy Series setelah muncul kalau Len down. Oke, Lord pun akan memanggil mereka semua. Siapapun pemain yang dimiliki oleh Alter Ego Esports kemungkinan akan melakukan rotasi ke area tersebut. Atau mereka akan memusatkan untuk bisa mendapatkan lagi karena satu best star terlebih dahulu, tapi tidak. Semuanya akan bergerak ke area dari Lord untuk mengamankan pula. Jadi kalian sambil melihat Lord diamankan, kalian pun bisa mengambil nih ataupun mengamankan diskon yang sudah diberikan oleh Grab. Mengamankan kantong kalian dari keterpurukan. Betul. Dan di akhir bulan kalian langsung gunakan aja ini promo PPE sambil order Grab. Bisa nonton PPE sambil makan, nonton PPE sambil jalan, nonton PPE sambil naik Grab car, nonton PPE sambil menyelam. Bisa semua ya, Pak? Bisa. Nonton bisa. PPE sambil nggak nonton juga bisa. Bisa, Pak. Oke, nonton sambil nggak nonton tuh gimana konsepnya ya? Karena sekarang, hey, akankah mereka mulai maju? Namun coba lihat, ada satu tarikan yang berhasil langsung menarik Banteng. Tidak ada kekuatan kali ini. Termakan, Banteng tidak memiliki kekuatan. Banteng bahkan bisa dibilang ini udah melakukan semua yang dia bisa, tapi terlengserkan Bantengnya. Dan para pemain dari tim Araki Hoshi nampaknya mereka tidak memiliki kekuatan karena Banteng mereka belum kembali ke lane of dan bahkan base turret terbuka dengan sangat bebas. 10 menit Israelka fokus ke arah base-nya, gak peduli apapun yang terjadi. Para pemain dari tim Araki Hoshi mereka akan kembali membalikkan keadaan karena R7 is coming up dan base-nya dipecahkan dengan instan. 10 menit Israel. Oke, kehilangan di game yang pertama, Araki Hoshi harus memberikan poinnya untuk